Baik, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru SMAN 22 dan teman-teman sekalian. Baik, mari kita mulai acara pagi ini dengan pembacaan doa. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Kepada Ketua Kelas, waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Ketua Kelas, Mungkin karena nggak ada. Sepertinya belum bergabung, Kak. Mungkin tadi udah bergabung, kayak keluar. Bisa diwakilkan. Rafael? Rafael sudah bergabung, Nak? baik karena waktunya sudah lewat juga, kepada Dana, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, alangkah lebih baiknya memulainya dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, doa selesai. Dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dana. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Zidan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan kali ini saya selaku ketua mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SMA Negeri 22 Jakarta karena sudah menghadiri Zoom meeting kali ini, dan juga saya terima kasih kepada Ibu Guru yang mengizinkan acara ini. Sekian dari saya, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga penghujung acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih Zidan. Acara selanjutnya yaitu pemateri yang akan dipimpin oleh Muhammad
Adam Al-Kausar, dan Nur Intan. Waktu dan tempat saya persilakan. Suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Al-Kautsar dan teman saya yang bernama Intan Naura. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi tentang penanaman nilai-nilai olimpisme untuk membangun jiwa karakter pemenang kepada siswa dan siswi SMA Negeri 22 Jakarta. Langsung aja ya kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, kami di kelompok 6 Olimpisma yang sudah tertera di layar kalian nama-namanya. Berikut ada poin-poin pembahasannya. Yang pertama A, pengertian olimpisme, yang B, sejarah olimpisme, C, nilai-nilai olimpisme, D, moto olimpisme, yang E, komponen dasar dari sasaran pembentukan moral, yang F, penanaman olimpisme. Berikutnya G, cara meningkatkan semangat belajar, H, beberapa contoh kegiatan positif, I, sisi potensial pemuda Indonesia, J, sisi lain pemuda Indonesia, dan yang terakhir K, dampak dan fenomena terhadap pemuda Indonesia. Berikut ada pengertian olimpisme. Olimpisme adalah sebuah filosofis universal yang mengajarkan bagaimana membangun jiwa karakter pemenang atau yang tercantum dalam Olympic karakter. Sebuah ajaran atau isma yang bersifat universal, filosofis, dan sangat mendasar tentang tata kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara aktivitas olahraga, kebudayaan, dan pendidikan, sehingga terciptanya keselarasan kehidupan manusia yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai-nilai pendidikan yang baik, dan penghargaan pada prinsip-prinsip etika yang universal. Jadi, secara keseluruhan Olimpis adalah sport, culture, dan education. Berikutnya ada sejarah Olimpisme. Olimpisme pertama kali lahir pada tahun 129 di Yunani. Perhelatan Olimpisme sangat populer di dunia, bahkan setiap negara berebut untuk dapat menjadi tuan rumah Olimpiade. Olimpiade pada awalnya adalah sebuah festival
olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani dan kolonialnya untuk menyembah dewa. Dewa Zeus adalah dewa penguasa gunung Olimpia atau Olympus. Setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di Bukit Kronus, wilayah gunung Olimpia, maka selanjutnya dilakukan sebuah festival atau lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani yang dimaksudkan sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi Dewa Zeus. Olahraga yang diperlombakan pada awalnya adalah aktivitas yang berkaitan dengan peperangan, seperti lari, gulat, petalion, tinju, balap kereta kuda, pancration, balap kuda, dan lomba lari membawa senjata. Lomba diselenggarakan setiap 4 tahun sekali di sebuah stadion yang berkapasitas 40.000 orang di dekat sungai Cladeus dan berlangsung selama 5 hari. Para atlet melakukan lomba dengan bertelanjang bulat dimaksudkan untuk menjaga kesucian festival sehingga peserta yang diizinkan hanya kaum pria. Selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap permusuhan dihenti dan dilarang. Berikutnya ada nilai-nilai olimpisme. Yang pertama, friendship, yaitu persahabatan, berempati dan bersimpati, bekerja sama, saling memberi dan melayani, dan saling mendukung. Berikutnya ada respect. Perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan keragaman budaya, perbedaan suku atau ras dan bangsa, hak-hak sebagai manusia, pencapaian prestasi atau kesuksesan seseorang. Yang terakhir, excellence, yaitu kerja keras untuk mencapai prestasi terbaik, pantang menyerah, fokus terhadap pencapaian prestasi, terus belajar untuk mendapatkan proses yang tepat untuk pencapaian prestasi terbaik. Yang terakhir ada menjaga keseimbangan antara kebugaran fisik, motivasi, atau keinginan dan kekuatan mental. Berikutnya ada moto olimpisme, yaitu Citius atau lebih cepat, Altius lebih tinggi, dan Fortius lebih kuat. Selanjutnya akan dibacakan materi selanjutnya oleh Muhammad Adam. Silakan. Oke, poin berikutnya, komponen dasar dari sasaran pembentukan moral. Poin yang pertama yaitu kesempurnaan dalam performansi, yaitu excellent in performance. Yang kedua, berpartisipasi dengan gembira dan kesenangan, joy and pleasure in participant. Yang ketiga, jujur dalam berkompetisi, yaitu fairness of play. Yang keempat, rasa hormat terhadap sesama, respect for others, nation, culture, religion, race, and individual. Poin kelima yaitu pengembangan kualitas manusia, yaitu atau human quality development. Yang keenam, belajar secara bersama dan terpadu, yaitu leadership by sharing, training, working, and competing together. Yang poin terakhir yaitu kedamaian antar bangsa, yaitu peaceful coexistence between different nation peace. Oke, poin berikutnya penanaman nilai olimpisme. Kan seperti yang disebutkan pada poin sebelumnya, Olimpiade itu adalah sebuah upacara penghormatan kepada dewa. Dari latar belakangnya sendiri kita bisa dapat poin-poin yang harus kita tanamkan, yaitu yang pertama pengembangan intelektual. Hal ini bertujuan supaya mereka walaupun kalah dalam perang, tapi mereka bisa lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain dalam bidang pendidikan. Jadi mereka tetap akan mendapat penghormatan dari bangsa-bangsa lain saat itu. Yaitu yang kedua, pengembangan kematangan emosional. Maksudnya pada saat kegiatan olimpisme itu berlangsung, tidak boleh ada perasaan dendam antara karena kemusuhan negaranya ataupun karena masalah pribadinya. Jadi saat olimpiade itu berlangsung, mereka akan menghilangkan perasaan-perasaan pribadi. Yang ketiga, pengembangan keyakinan diri. Maksud dari tujuan dari poin ini adalah mereka pada saat olimpiade hanya memfokuskan diri kepada bakat mereka sendiri. Selain dengan tujuan mendapatkan kehormatan untuk bangsanya, mereka juga melakukan untuk membuktikan seberapa jauh perkembangan diri mereka sendiri. Sama halnya dengan poin keempat, yaitu pengembangan ketangguhan diri.
Lanjut slide berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari poin-poin dari olimpisme, poin berikutnya yang akan kita bahas adalah cara meningkatkan semangat belajar. Yang pertama dari tips. Jadikan pandemi ini bukanlah suatu hambatan, tetapi menjadi sebuah tantangan. Yang kedua, ingat perjuangan kita sejauh ini. Misalkan kita ingin masuk ke dalam universitas tinggi dengan jurusan apa. Jadi saat kegiatan online ini, harusnya kita menjadikannya semangat tambahan, di mana kita bisa mendapat nilai plus dari keaktifan ataupun prestasi lainnya. Poin ketiga, ingat cita-cita yang ingin kita raih untuk masa depan. Poin keempat, ingat orang tua yang sudah membiayai kita untuk sekolah lebih tinggi. Maksudnya, kan dari kecil orang tua kita sudah mengeluarkan biaya, baik itu biaya pendidikan maupun hal lainnya. Jadi kita harus tetap mengingat perjuangan mereka agar supaya kita bisa menambah semangat dan terus belajar dengan lebih baik. Poin kelima, di saat kita sedang bermalas-malasan, ada banyak orang di luar sana yang sedang belajar. Artinya, di saat kita sedang terdiam, banyak orang di luar sana yang sedang mengambil langkah untuk ke depannya. Jadi daripada kita tertinggal, lebih baik kita mengikutinya. Trik supaya kita bisa memotivasi diri kita sendiri pada saat pandemi, yaitu yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Ingat apa yang telah kalian cita-citakan. Misalkan kalian ingin menjadi dokter, maka kalian harus benar-benar mengejar apa yang kalian cita-citakan dengan mempelajari bidang biologi dengan lebih baik, ataupun ada yang menjadi tentara dengan mungkin olahraganya dengan lebih bergiat. Yang poin kedua, mengkoordinasikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Karena jika kalian belajar di tempat yang tidak nyaman, kalian sendiri akan sulit untuk mencerna informasi apapun yang disampaikan oleh guru kalian. Jadi ada baiknya sebelum belajar itu kalian itu menentukan tempat yang menurut kalian aman untuk digunakan dan nyaman saat dipakai. Poin yang ketiga yaitu membuat jadwal belajar harian. Maksudnya itu di sini kalian telah menentukan porsi-porsi apa yang akan kalian lakukan dalam hari per harinya, sehingga kalian tidak akan melakukannya secara terburu-buru ataupun melakukannya secara acak. Jadi kalian memiliki target masing-masing yang ingin kalian capai, baik itu dari target harian ataupun mingguan ataupun bulanan. Poin berikutnya, jangan malu bertanya. Ketika kalian ada informasi yang tidak dipahami, baik apa itu yang disampaikan oleh guru, kalian bisa bertanya langsung. Jangan hanya bingung nggak mau bertanya. Lebih baik apa yang menjadi hambatan bagi kalian tanyakan secara langsung pada guru kalian, supaya semua penjelasan lebih jelas dan kalian ke depannya akan lebih mudah mencerna apa yang akan disampaikan. Yang poin berikutnya juga tetap menjaga kesehatan selama belajar. Kalian belajar itu boleh, tapi ingat juga kesehatan. Jangan memaksakan diri dengan kurang istirahat, mungkin terlalu banyak belajar, mungkin jadikan porsi harian dalam jadwal harian itu istirahat. Dan poin terakhir, manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Misalkan kalian kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru, kalian bisa menggunakan Google ataupun aplikasi lainnya untuk mencari informasi. Jadi sumber pembelajaran kalian itu lebih dari satu dan pemahaman yang kalian dapatkan pasti jauh lebih banyak. Next slide berikutnya. Nah, selain itu kita ada beberapa contoh kegiatan positif yang bisa kalian lakukan selama pandemi. Misalkan kegiatan di masyarakat, yaitu kerja bakti, karang taruna, ormas, dan lain-lain. Bisa juga kegiatan di sekolah saat offline, misalkan piket bersama, mengikuti ekskul, dan lain-lain. Dan kegiatan berikutnya yang kegiatan di rumah, contohnya membantu keluarga, melakukan hobi, dan lain-lain. Kegiatan positif ini dimaksudkan untuk mengisi waktu luang kalian, di mana waktu luang tersebut tidak digunakan untuk belajar, tetapi di waktu luang tersebut kalian dapat mendapatkan sesuatu yang positif, baik itu cara berorganisasi ataupun cara bekerja sama dengan yang lainnya. Next berikutnya. Nah, kalian kan sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, karena pemuda merupakan sumber daya yang sangat potensial sebagai garda terdepan terhadap pembangunan bangsa Indonesia.
pemuda Indonesia sendiri memiliki potensi, di mana yaitu yang pertama, maaf set sebelumnya. Oke. Yaitu yang pertama, kekuatan dan peluang pemuda Indonesia. Kalian itu memiliki peluang di mana adanya perkembangan teknologi, jadi sehingga kalian bisa menggunakannya untuk terus mengasah kemampuan kalian. Yang kedua, jumlah yang sangat signifikan sebagai sumber daya potensial bangsa Indonesia, di mana kalian sebagai pemuda memiliki jumlah 25% dari jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia. Yang artinya secara jumlah kalian jauh lebih besar dibanding yang lain. Yang ketiga, kecintaan dan kepedulian terhadap bangsa. Yaitu kalian dengan tujuan kalian sebagai pemuda bukan hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi kalian juga tetap harus mencintai dan peduli terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai-nilai spiritual masih dijunjung tinggi. Artinya nilai-nilai spiritual atau agama tetap harus kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, masih mempertahankan budaya positif Timur seperti kepedulian masyarakat, family culture, sifat gotong royong, hormat pada orang lebih tua. Nah, maksudnya itu di sini kalian sebagai pemuda tidak boleh tercerai-berai. Artinya kalian sebagai pemuda tetap harus bekerja sama dalam beberapa hal untuk mencapai poin-poin penting. Yang keenam, masih banyak eksis atau kelompok pemuda yang berkegiatan positif. Artinya saat ini masih banyak kegiatan positif di kalangan pemuda yang bisa kalian ikuti, misalkan gotong royong kan kerja Karang Taruna dan lain-lain lah. Next. Nah, berikutnya sisi lain pemuda Indonesia. Yang pertama, pergeseran kepada perilaku negatif pemuda dan mahasiswa. Di mana sekarang itu banyak pemuda yang cenderung lebih individualistis, di mana mereka lebih banyak diam di rumah ataupun bermain game online. Yang kedua, dampak perkembangan internet. Minat terhadap olahraga menurun, malas bergerak, muncul penyakit di kalangan pemuda. Seperti poin pertama, ini bisa menyebabkan kalian sebagai pemuda juga sakit, di mana kalian malas bergerak karena hanya bermain HP, dan kalian mungkin bisa ketinggalan dalam bidang sosialis di lingkungan kalian. Yang ketiga, lebih dari 60,5% pemuda Indonesia pengangguran dan berpendidikan rendah. Mungkin ini kebanyakan karena pemuda Indonesia beranggapan, buat apa sekolah tinggi? Kita juga ujung-ujungnya ke dapur. Itu untuk perempuan. Misalkan untuk laki-laki, buat apa sekolah tinggi-tinggi juga kalau ujung-ujungnya bisa jadi kuli bangunan. Karena pola pikir sederhana seperti ini menyebabkan banyak pemuda Indonesia ketinggalan dalam hal bidang pendidikan. Dan poin keempat, dari 7,6 juta pengangguran Indonesia, 3,8 juta atau 41,9% adalah pengangguran terdidik lulusan SMA dan PT. Seperti pada poin nomor 4, hal ini bisa disebabkan oleh pola pikir sederhana masyarakat Indonesia, di mana mereka terlalu menganggap enteng, jadi mereka tidak memprioritaskan pendidikan sebagai dasar pikiran pertama. Oke, next slide. Berikutnya kita akan membahas secara lingkungan. Pada poin pertama, dampak yang ditimbulkan karena lingkungan pemuda kurang kondusif. Yang pertama, peran pemuda dalam proses pembangunan bangsa Indonesia tidak optimal karena kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan sikap, dan daya juang yang kurang memadai. Yang kedua, Indonesia akan selalu tidak siap dalam menghadapi perubahan dan persaingan global yang saat ini sedang terjadi. Yang ketiga, menurunnya daya saing Indonesia dalam lingkungan kompetisi dunia atau global. Yang keempat, citra Indonesia akan menurun pada berbagai aspek kehidupan, baik pada skala mikro maupun makro. Poin berikutnya, fenomena lingkungan terkini yang mempengaruhi sikap pemuda Indonesia. Yang pertama, sebagian besar adalah pengangguran dan berpendidikan rendah. Kedua, berkembangnya sikap-sikap negatif karena dampak negatif globalisasi dan modernisasi dunia. Sikap individualis, egois, konsumtif, hedonisme, kebebasan tanpa batas. Yang ketiga, menurunnya nasionalisme, rasa kebangsaan dan persatuan.
Yang keempat, berpikir secara instan, kurangi daya juang, motivasi kerja rendah, munculnya sikap masa bodoh pada lingkungan. Yang kelima, memudahnya rasa cinta sesama manusia. Seperti sebutkan pada poin-poin tadi, permasalahan awalnya itu disebabkan oleh pola pikir, di mana masyarakat kebanyakan memiliki pola pikir sederhana yang tidak memprioritaskan pendidikan dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi secara pribadi dasar pemikiran mereka juga sudah menyimpang, dan sebagai organisasi mereka akan mudah tercerai-berai dan ketinggalan dari negara-negara lain. Oke, next slide. Oke, itu saja materi yang bisa kami berdua sampaikan selaku pemateri. Kurang lebihnya mohon maaf. Acara berikutnya kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Adam dan Rintan atas pemaparan materinya. Nah, teman-teman, itu dia tuh materinya tuh. Nah, mungkin dari tadi pas dengerin ada pertanyaan-pertanyaan kali ya. Nah, baik, agenda selanjutnya itu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa mengetikkan pertanyaan melalui chat Zoom dengan menggunakan nomor absen, lalu nama, lalu pertanyaan. Ayo teman-teman, silakan yang ingin bertanya atau pengen ditanya. Pak mau nanya, Kak. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Rafael. Ya, jadi gini mau tanya, bagaimana supaya pembentukan karakter itu bisa kita terapkan sehari-hari? Karena melihat kondisi sekarang ini kan masih pandemi, banyak keterbatasan yang membuat kita kurang semangat. Gimana tuh, Kak? Baik, terima kasih Rafael atas pertanyaannya. Kepada Adam dan Rintan, pertanyaannya ingin ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung aja kali dulu, Kak, biar sekalian.
Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Kita pilih 2 pertanyaan saja ya. Tadi kan udah cowok ya, mungkin yang cewek bisa bertanya. Baik, mungkin yang lain masih pada yakin pertanyaannya ya. Boleh mungkin dijawab dulu. Pada Adam dan Rintan, dipersilakan. Oke, saya jawab ya. Cara untuk meningkatkan semangat ya, menjaga tetap semangat pada saat pandemi. Dari saya pribadi sih, mungkin kalian bisa ingat-ingat dulu, apa sih tujuan kalian masuk SMA, kemana sih langkah selanjutnya akan kalian ambil, apa itu perguruan tinggi, atau kalian ingin misalkan masuk kayak kedinasan seperti tentara, STAN, STIS, ataupun lain-lainnya ya. Setelah kalian mengingat apa yang jadi tujuan awal kalian untuk bersekolah di SMA, menurut saya sih langkah berikutnya, kalian harus buat jadwal harian, di mana misalkan jadwal pada hari ini kalian selain di jadwal sekolah, kalian akan pelajari materi ini. Kalian mempelajari materi ini misalkan karena kalian kedepannya ada yang ingin menjadi dokter, maka pokok materinya harus kalian pahami itu adalah tentang biologi. Jadi di jadwal harian kalian misalkan hari ini belajar biologi karena kalian ingin mengejar apa yang kalian cita-citakan. Pada hari berikutnya, misalkan kalian kurang pada pelajaran bahasa Inggris. Jadi jadwal kalian berikutnya kalian tulis belajar bahasa Inggris untuk mengejar kekurangan kalian. Dan berikutnya ya, caranya ya, kan kalian saat ini punya handphone tuh. Misalkan ada ruang guru dan lain-lain. Mungkin kalian bisa menggunakan aplikasi itu buat mencari bahan materi sih, selain dari buku-buku yang dikasih oleh guru. Bisa dari ruang guru, misalkan materi-materi itu misalkan keterangannya tidak lengkap dari buku ataupun kurang jelas. Jadi pemahaman kalian sendiri akan bertambah. Terus apa lagi yang menambah semangat bagi saya pribadi, mungkin ingat orang tua sih, kalau saya pribadi paling utama. Karena kan untuk menyekolahkan kita dari SD hingga SMA, pasti orang tua banyak pengeluaran, banyak pengorbanan lah istilahnya. Jadi sebagai saya pribadi, jadi sebagai acuan utama sih, saya harus berhasil, saya harus mencapai apa yang saya inginkan, dan saya harus tetap belajar dan tetap semangat untuk mencapai hal itu. Karena saya pribadi tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Mungkin itu saja dari saya, atau dari kalian ingin menambahkan? Iya, kalau menurut aku kan di sekolah itu kan pasti ada kegiatan organisasinya kan, atau ekstrakurikuler gitu. Nah, kalian bisa tuh ikut salah satu, misalnya ikut kegiatan di sekolah kan. Jadi kayak kalian tuh lebih produktif gitu di sekolah. Jadi gak cuman ke sekolah belajar terus pulang kan. Kalau misalnya kalian ada kegiatan lain kan jadi kayak lebih semangat mungkin gitu kan. Jadi bisa kalian ikutin gitu. Terus ada juga kayak pembiasaan gitu dari diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh udah terbiasa melakukan suatu kegiatan yang positif. Jadi menurut aku sih itu aja.
Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Iya, Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi nggak nih? Oke, waktunya juga udah mau habis. Sesi pertanyaan kita tutup. Baik, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu penutupan. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Rafael sebagai ketua kelas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Untuk teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Makasih Kak. Terima kasih, Rafael. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, diharapkan untuk segera mengaktifkan kamera. Ayo IPS 4, on cam dulu semuanya. Ayo minta tolong yang lain, biar segera selesai. Teman-teman, silakan diaktifkan kameranya. Mau difoto nih. Saya mulai foto sekarang ya. Apa ada yang masih mau on cam lagi? Saya mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Ayo yang mau ganti gaya boleh. 1, 2, 3. Makasih semua. Terima kasih juga semua. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru yang telah berkenan hadir dan kepada teman-teman yang telah berkenan hadir. Selanjutnya, pada Ibu Guru dipersilakan jika ingin meninggalkan ruang Zoom, dan kepada teman-teman sebelum meninggalkan ruang Zoom, diharapkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Bagi yang belum mengisi presensi, dipersilakan untuk mengisi dengan link yang disediakan di grup, di kolom chat. Saya sebagai MC, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Kak. Diisi ya teman-teman presensinya.